Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Mari kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah sumber kekuatan kita, juga menjadi makanan buat rohani kita. Mari sebelum kita merenungkan firman-Nya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi ini kami datang ke hadirat-Mu menaikkan segala puji syukur atas berkat dan rahmat, anugerah, perlindungan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan pagi ini juga kami merindukan firman Tuhan. Kami membutuhkan tuntunan firman Tuhan. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan juga urapi kami sehingga kami bisa menangkap pesan-Mu ya Tuhan. Dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan renungkan firman Tuhan. Kita buka Yohanes 8 ayat yang ke-12. Saya bacakan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jemaat dikasih Tuhan, kita tahu bahwa tanpa ada penerangan kita tidak akan bisa melihat lingkungan sekitar kita. Terang sangat dibutuhkan sehingga orang bisa melihat apa yang ada di depannya, bahkan apa yang ada di sekelilingnya. Yesus berkata, Akulah terang dunia. Artinya tanpa ada terang dunia, tanpa ada Yesus, dunia sesungguhnya ada dalam kegelapan. Orang meraba-raba, orang berupaya gimana caranya dia menemukan akan kehidupan yang kekal. Semua orang pengen ke surga, tapi nggak tahu jalannya karena mereka dalam kegelapan. Yesus datang dan Yesus menyatakan dirinya sebagai terang dunia. Nah, kalau orang mempunyai terang di dalam dirinya, maka ia bisa berjalan, ia bisa melakukan aktivitasnya, bisa melangkah dengan benar. Tidak nabrak sana nabrak sini. Pernah kebayang malam-malam tiba-tiba mati lampu. Bingung kita ya. Gelap gulita. Waduh, nyari korek api, nyari lilin dan sebagainya. Yaitu gambaran dunia tanpa ada Yesus. Gambaran dunia tanpa ada terang dunia. Maka sesungguhnya dunia adalah dalam kondisi yang gelap gulita. Sehingga tidak ada harapan. Bersyukur Yesus mengatakan bahwa Dia terang dunia. Dia datang ke dunia dan memberikan terang bagi kita semua. Dikatakan barang siapa mengikut aku, siapa yang mengikut Tuhan Yesus, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan lagi karena sudah mempunyai terang hidup. Ya, sekali lagi kalau kita berjalan bersama dengan Yesus, ya, artinya kita mengikut Tuhan Yesus, maka kita memiliki terang hidup. Sekarang coba lihat Matius 5 ayat 14 sampai 16. Saya bacakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Perhatikan, tadi dikatakan Yesus terang dunia. Sekarang Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Artinya ketika kita mengikut Yesus, kita beroleh terang dari Tuhan. Dan lebih daripada itu, kita ini seperti membiaskan. Seperti halnya kalau malam hari kita melihat bulan. Kita tahu menurut ilmu pengetahuan bulan itu tidak menghasilkan cahaya. Dia bukan sumber cahaya. Dia memantulkan cahaya dari matahari. Kalau saya boleh gambarkan, Yesus itulah mataharinya. Ini gambaran ya. Menerangi bulan, mantul ke bumi. Sehingga apa? Malam-malam bisa terang benderang karena ada bulan. Nah, kita seperti itu gambarannya. Jadi kalau kita tinggal dalam Yesus, kita mengikut Tuhan Yesus, maka kita sendiri juga menjadi terang bagi dunia. Dan Tuhan ingin supaya kita menjadi terang. Ya, kota di atas gunung, kalau saudara pagi-pagi lihat
pegunungan tuh ada kelap-kelip lampu kelihatan. Kenapa? Karena ada lampu. Mungkin lampunya nggak terang-terang banget, tetapi kita bisa melihat karena yang namanya terang pasti bisa mengalahkan kegelapan. Di mana ada terang, kegelapan pasti tersembunyi. Ya, ada terang tempat yang gelap segelap-gelapnya, ada cahaya, pasti gelapnya akan memudar. Jadi intinya adalah Tuhan ingin supaya kita ini menerangi dunia. Yang namanya terang nggak mungkin tersembunyi. Kita harus keluar. Banyak orang salah, pengennya jadi terang tapi cuma di dalam terus. Ayo keluar, lihat dunia sekelilingmu. Jadilah terang di sana bagi lingkunganmu, bagi keluargamu, bagi mungkin yang sekolah-sekolahmu, yang bekerja, bagi lingkungan kerjamu, lingkungan masyarakat di mana kau berada. Jadilah terang. Ya, dikatakan demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Jadi supaya orang lain ikut diterangi, supaya orang lain juga akan melihat terang itu. Ya, kita kan cuma memantulkan. Artinya mereka melihat cahaya yang terpancar. Cahaya Yesus yang terpancar melalui hidup kita. Akhirnya orang bisa melihat Yesus melalui perilaku kita. Melalui perbuatan kita. Perhatikan. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi mereka melihat perbuatan baik kita dan mereka memuliakan Tuhan. Karena apa? Karena kita memancarkan terang Tuhan bagi dunia. Mari kita semua orang-orang percaya harus mempengaruhi dan bukan dipengaruhi. Ingat, kita ditentukan sebagai penerang bagi dunia. Jadi terang bagi dunia. Dan Yesus adalah sumber terang itu. Dan memancar juga melalui hidup kita. Sehingga dunia boleh melihat akan karya Tuhan. Melihat akan kuasa Tuhan melalui setiap hidup kita. Dan mereka pun akhirnya boleh mengenal Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan. Jadilah terang dimanapun kau berada. Melalui perbuatan baikmu, engkau sedang memancarkan terang. Melalui apa yang baik yang kita buat, orang boleh memuliakan Tuhan. Jadilah terang dan impact your world. Pengaruhi duniamu, pengaruhi lingkunganmu, pengaruhi dimanapun kau berada. Jadi pengaruh dan bukan terpengaruh. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini. Yang mengajarkan kami jadi terang. Sekecil apapun Tuhan, terang yang bisa kami hasilkan. Kami percaya terang itu mengalahkan kegelapan. Mari Tuhan, biarlah melalui hidup kami, kemuliaan-Mu terpancar dan dunia boleh memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Serahkan hari ini hidup kami, pimpin sertai kami, lindungi dan juga berkati hidup kami, supaya kami memancarkan terang Tuhan dan jadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera, dan segala kebaikan Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.